apa sih K3? Namun oleh Noel dan kawan-kawan digenjot sampai dengan 6 juta. Itu harus ujian. Nah, disinilah Noel bermain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai guys, jumpa kembali dengan kanal Pelangi bersama host AA Wahyudi. Alhamdulillah sekarang masuk episode kelima di awal September 2025. Kalau kata Vina Panduwinata nih, September adalah September ceria. Tapi sepertinya enggak buat negara kita. Ya mudah-mudahan saya keliru memberikan istilah. Karena banyak peristiwa menarik yang bisa kita bahas, tapi bahkan juga harus kita bahas satu persatu. Nah, episode kali ini gue akan ketengahkan kisah tentang Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau yang kita kenal sebagai Noel. Ada beberapa poin yang menarik yang bisa saya ketengahkan. Yang pertama, dia adalah pejabat tinggi yang ada di Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran yang tertangkap OTT KPK. Nah, ini yang pasti yang membuat Pak Prabowo berang, bahkan beliau mengatakan malu. Yang kedua, ada capaian pribadi yang mungkin tidak banyak yang tahu siapa Noel itu. Nah, setelah ada kasus OTT, baru publik tahu, termasuk gue nih, dia dulunya adalah pengemudi atau driver ojek online. Jadi luar biasa ya, friend, dari ojek online masuk ke kabinet, masih ditambahi jadi komisaris di BUMN. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, kiprah dia sebelum kasus OTT betul-betul melegakan masyarakat. Tentu sebagian dari kita ingat bahwa dia begitu gencar menarik atau minta supaya ijazah salah seorang pegawai pabrik di Surabaya supaya bisa dikembalikan kepada pegawai. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wawali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Nah, itu nanti bisa dicari perusahaan apa di Surabaya yang ditangani oleh Noel sehingga akhirnya ijazah si pegawai yang ditahan atau disandera, saya nggak tahu, ijazahnya oleh si bos perusahaan sehingga sampai dikembalikan ke pegawai yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, Noel sering dalam suatu acara talk show dia menawarkan, saya mengatakan menawarkan karena dengan cukup gencar dia mengatakan sebaiknya koruptor di Indonesia dihukum mati. Ini nggak sama-sama kita bikin fakta integritas. Kalau nipu rakyat, hukum mati. Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Nah, sekarang ternyata dia menjadi koruptor. Bagaimana kelanjutan dari kasusnya dia? Tentu itu menjadi wewenang hakim, termasuk masalah vonisnya. Gue di sini tidak akan komentari masalah hukumnya. Yang gue komentari adalah pernik-pernik yang bersifat humanity. Kemudian yang kelima adalah dia sukses membantu dua orang hebat yang kemudian menjadi
presiden ke-7 dan ke-8. Bahkan untuk presiden ke-7 terakhir dia masih menjabat sebagai Ketua Umum Jokomania. Berita terakhirnya kayaknya dia sudah nggak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Joman. Kemudian yang berikutnya kita perlu tahu apa sih K3. Nah, K3 ini tadi mungkin belum saya jelaskan kasus yang menimpa Noel terkait dengan sertifikat K3. K3 adalah sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi rupanya guys, perusahaan itu wajib mempunyai sertifikat K3. Jadi boleh dikata siapa yang memerlukan K3 itu adalah perusahaan-perusahaan. Namun gue belum detail nih, apakah wajibnya itu seperti halnya karyawan harus ikut BPJS gitu ya. Gue belum tahu. Tapi yang pasti untuk mengurus sertifikat K3 itu ada duitnya. Kalau menurut Ketua KPK tidak mahal, yaitu Rp275.000. Namun oleh Noel dan kawan-kawan digenjot sampai dengan 6 juta. Weh, mantap kan? Anggap aja nih 300.000 ke 6 juta itu udah berapa kali lipatnya. Kemudian karena adanya ketentuan wajib punya sertifikat K3, kemudian juga untuk mendapatkan sertifikat itu harus ujian. Nah, disinilah Noel bermain. Saya jadi berpikir andai kata sertifikat itu tidak perlu ujian, kalau bayar is okay. Apalagi nilainya kan tidak terlalu besar. 275.000 juga pasti masuk ke kas negara melalui akun PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Tapi kalau sudah ujian-ujian itu biasanya orang malas dan ujung-ujungnya udahlah silakan aja gimana caranya, yang penting kita bisa punya sertifikat. Nah itu saya pikir yang harus menjadi pembenahan pemerintah dalam hal ini Kemenaker ke depan. Coba diteliti apa perlu sertifikat-sertifikat ini diperoleh dengan cara ujian. Kalau sertifikasi halal nggak ada kok istilah ujian. Apa karena itu menyangkut makanan yang menyangkut notabene benda mati. Kemudian kalau K3 itu menyangkut orang-orang atau SDM di dalam perusahaan, artinya orang hidup, saya nggak tahu. Nah, kemudian apa yang bisa kita peroleh dari kasus Noel ini? Ya pastinya bagaimana semua unit-unit pemerintah bekerja dengan baik, dengan seksama, dan dengan cermat. Khususnya yang bagian pengendalian internal. Tapi agak susah memang untuk kasus Noel ini. Karena ternyata dia sudah bermain sejak 2019. Artinya jauh sebelum dia nangani urusan ketenaga kerjaan di Indonesia. Jadi kok ya pas di 2019 dia itu belum apa-apa, belum incas di urusan tenaga kerja, kemudian di belakang hari jadilah dia Wamenaker. Jadi sepertinya dia itu sudah hafal banget teknik-teknik untuk ngeprank para bos, para owner dari perusahaan-perusahaan swasta. Nah, saya kira itu dulu guys yang bisa atau gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wassalam. Terima kasih.